Kira-kira menurut saudara-saudara, siapa lawan yang ingin dihadapi Indonesia di Piala Dunia U17 2023, saudara-saudara? Apakah tim seperti Kaledonia Baru ataukah tim seperti Brasil, seperti Inggris, seperti Jerman? Silahkan saudara-saudara, tulis di kolom komentar. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang bermutu maupun yang tidak bermutu, baik yang terkini maupun yang sudah basi, saudara-saudara. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Piala Dunia U17 2023. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas, memprediksi, mengulas, menerka-nerka, membayangkan, memperkirakan kira-kira tim mana saja yang akan dihadapi oleh Indonesia asuhan Bima Sakti pada turnamen Piala Dunia U17 2023 nanti ya. Tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember 2023. Karena sebagai tuan rumah, itu di mana-mana seluruh dunia lah. Di turnamen apapun itu, tuan rumah selalu masuk di pot A. Di grup A, bukan hanya di pot 1 di grup A, grup A1. Pertandingan pembukaan. Nah, hanya saja lawannya belum jelas saudara-saudara, siapa yang kira-kira akan menjadi lawan Indonesia di pertandingan nanti, karena FIFA juga belum mengumumkan potnya secara resmi. Hanya saja memang sebagai tuan rumah ya otomatis ada di grup A1 saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, secara resmi Piala Dunia U17 ini sudah memiliki 24 peserta. 24 negara dari Asia Tenggara. Dari ASEAN ini Indonesia hanya satu-satunya negara ASEAN yang ikut. Sebelumnya sebenarnya ada Thailand yang berusaha untuk berjuang lolos ke Piala Dunia, tetapi Thailand U17 yang menjadi tuan rumah Piala Asia U17 dikalahkan Korea Selatan di perempat final, dan pada akhirnya Korea Selatan bertemu dengan Jepang di final Piala Asia U17 dan Jepang menjadi juara setelah mengalahkan Korea Selatan U17. Kemudian dari Asia secara total itu ada 4 negara lain selain Jepang dan Korea Selatan, juga ada Iran dan ada Uzbekistan saudara-saudara. Kemudian dari Afrika itu ada Burkina Faso, ada Mali, ada Maroko, ada Senegal. Nah, itu tim dari Afrika. Selanjutnya dari Amerika Utara, dari CONCACAF, Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, CONCACAF. Itu kepanjangan, banyak yang nggak tahu soalnya. Nah, itu ada Kanada, ada Meksiko, ada Panama, dan ada Amerika Serikat. Nah, itu saudara. Selanjutnya di CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan, itu ada Argentina, Brasil, Ekuador, dan Venezuela. Sementara di Oceania Football Confederation, OFC, itu ada New Zealand, Selandia Baru, dan Kaledonia Baru, Nouveau Calédonie. bahasa Prancisnya. Sementara di UEFA di Eropa itu sama dengan Asia, mereka menyumbang 5 negara. Negara-negara itu termasuk negara-negara kuat di sepak bola saudara-saudara, seperti Inggris, kemudian Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Nah, itu 3 di antara tim-tim itu nanti akan menjadi lawan Indonesia di fase grup, kecuali tim dari Asia, dari sesama 24 peserta Piala Dunia U17 saudara-saudara, berarti kan akan ada 4 grup. 4 grup dan tiap grup berisi 3 tim.
Dengan itu artinya berarti akan ada juara dan runner up group itu otomatis lolos, saudara-saudara. Sementara akan ada peringkat 3 terbaik. Jadi kalau juara dan runner up group itu kan ada 12. 12 berarti akan ada 4 ya benar ya. Juara 12 ya, 12 berarti akan ada 4 peringkat 3 terbaik yang lolos ke babak 16 besar. Nah, dengan artinya ini peluang Indonesia sebenarnya kalau sungguh-sungguh tampil di turnamen ini bisa lolos ke fase knockout itu cukup terbuka, saudara-saudara. Ya, selain kita mengandalkan faktor tuan rumah kan kita juga harus mengandalkan teknik dan strategi. Karena begini, kalau andai kata kita bisa menang sekali di fase grup dan menang dan imbang, kita akan bisa lolos. Kita pun kalau misalnya hanya menang sekali juga kita bisa lolos kalau di grup lawan di grup lain juga terpilih. Jadi intinya satu kemenangan dan satu hasil imbang itu harus menjadi prioritas di fase grup, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita melihat tim-tim yang lolos, tim-tim Piala Dunia U17 2023 ini ada beberapa negara yang menyandang status yang pernah menjuarai turnamen level remaja ini. Kita sebut saja Meksiko yang juara Piala Dunia U17 tahun 2005 dan 2011. Nah, dia ikut lagi. Kemudian ada Brazil ini 4 kali juara, saudara-saudara. 4 kali juara tahun 97, 99, 2003, dan yang terbaru 2019. 2019 itu waktu mereka menjadi tuan rumah juga, yang edisi sebelumnya. Kemudian ada lagi Inggris. Inggris itu juara 1 kali tahun 2017, saudara-saudara. 2017. Waktu itu pemainnya kalau saudara ingat yang sekarang menjadi bintang di Liga Premier seperti Emil Smith-Rowe, kemudian siapa itu Phil Foden. Nah, Phil Foden seperti itu pemain Inggris U17 yang waktu itu menjuarai Piala Dunia U17 tahun 2017. Nah, jadi 17. Nah, nomor cantik itu, saudara. Sekarang pemain-pemain itu sudah menjadi tulang punggung tim nasional Inggris dan di klub Liga Premier. Kemudian ada lagi Prancis, saudara-saudara. Prancis itu juara tahun 2001. Wah, udah lama sekali. Itu waktu itu kalau saudara-saudara ingat, kalau saudara-saudara penggemar sepak bola, saudara-saudara mengamati sepak bola, mengikuti sepak bola sejak lama, itu ada pemain seperti Florent Sinama Pongol. Nah, itu pemainnya seperti itu. Dulu si Florent Sinama Pongol ini dianggap sebagai wonderkid. Kalau sekarang ya dianggap seperti Kylian Mbappe lah, seperti itu, saudara. Nah, tapi itu 2017. Itu ada beberapa negara. Jadi ada 1, 2, 3, 4 negara yang pernah juara Piala Dunia U17 itu nanti akan tampil di Indonesia. Di Piala Dunia U17 ini, saudara-saudara, di Piala Dunia U17 ini juaranya tim yang paling banyak menjadi juara itu sebenarnya adalah Nigeria. Nigeria itu menjuarai 5 edisi, tahun 85, 93, 2007, 2013, dan 2015. Sayang untuk edisi kali ini Nigeria tidak ikut karena sudah kalah di kualifikasinya di Piala Afrika U17. Kemudian di posisi kedua ada Brazil dengan 4 kali menjadi juara tahun 97, 99, 2003, dan 2019. Kemudian di peringkat selanjutnya itu ada Ghana dan Meksiko. Ghana itu juara tahun 91 dan 95. Sementara Meksiko tahun 2005 dan 2011. Meksiko akan ikut Piala Dunia U17 2023 kali ini, sementara Ghana tidak ikut. Sementara tim lainnya itu menjuarai satu kali. Itu seperti Prancis tahun 2001, kemudian Rusia tahun 87. Rusia itu otomatis Uni Soviet ya kalau tahun 87 ya. Kemudian Arab Saudi tahun 89, kemudian ada Swiss tahun 2009 dan Inggris tahun 2017. Itu. Tetapi Rusia dan Arab Saudi dan Swiss itu tidak akan ikut di turnamen kali ini, saudara-saudara. Sementara tim dari Asia, saudara-saudara, prestasi tim terbaik dari Asia itu Qatar tahun 1991 ketika mencapai
semifinal. Semifinal itu Qatar itu sebagai tim terbaik dan yang hingga saat ini belum bisa disamai atau dilewati oleh negara Asia lain. Sebagai juara di grup A, sebagai tuan rumah Indonesia akan masuk di grup A, grup unggulan. Dan kemungkinan ini akan otomatis ya, bukan kemungkinan, akan terhindar dari negara-negara besar di fase grup. Misalnya seperti Brasil, seperti kemungkinan Argentina, seperti Inggris, seperti Jerman, seperti Spanyol. Nah, kemungkinan itu seperti itu. Tapi juga bisa juga dia bertemu dengan tim besar karena tim besar yang tidak masuk di pot 1, saudara-saudara. Karena ini sekali lagi saya katakan bahwa pembagian potnya itu belum ada karena nanti drawingnya baru dilakukan bulan Agustus. Kemungkinan nanti pertengahan Juli ini kita baru bisa mengetahui potnya. Tapi kita bisa meraba-raba saja, sudah meraba-raba. Kemungkinan seperti itu. Kita nggak akan mungkin bertemu dengan Jepang, Korea, Iran, Uzbekistan tuh nggak mungkin karena akan ada apa istilahnya itu embargo ya. Pokoknya akan ada isolasi lah. Pokoknya keistimewaan bahwa satu konfederasi, satu benua, satu regional itu tidak akan mungkin diundi dalam satu grup. Itu kemungkinan seperti itu, saudara-saudara, di Piala Dunia U17 sama seperti Piala Dunia U20. Nah, yang kemungkinan mungkin saja kita bertemu ya seperti tim-tim dari Afrika. Seperti Burkina Faso, Mali, Maroko, Senegal, itu kita kemungkinan bisa bertemu. Kemudian dari Amerika Tengah seperti Kanada, seperti Meksiko, seperti Amerika Serikat. Itu mungkin saja kita bisa bertemu. Kemudian dari Oseania, kita berharap sih bisa bertemu salah satu dari tim Oseania seperti Kaledonia Baru lah. Kemungkinan Kaledonia Baru akan ada di pot 4. Pot berapa ya? Pot terakhir lah. Pot 4 ya, betul. Pot 4. Itu kemungkinan dia ada di situ sebagai tim terlemah. Itu kita kalau ketemu itu ya untung, saudara-saudara, karena Kaledonia Baru, Oseania itu kan bukan negara sepak bola. Itu. Kemudian kita juga bisa bertemu tim dari Amerika Selatan seperti Ekuador atau Venezuela. Mungkin saja salah satu dari Argentina atau Brasil. Kalau Brasil jadi unggulan, berarti kemungkinan Argentina tidak akan jadi unggulan. Itu seperti itu. Selanjutnya, kalau dari Eropa ya, kita bisa bertemu seperti Polandia. Seperti ya mungkin saja Spanyol itu bisa jadi unggulan, bisa tidak. Inggris itu pokoknya salah satu dari tim Eropa yang tidak jadi unggulan itu bisa saja bertemu dengan Indonesia. Saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan salah satu dari tim besar Eropa, wah ini berat, saudara, karena mereka ya kita tahulah Eropa adalah kiblat sepak bola. Mereka punya sistem pembinaan sepak bola yang sangat bagus, punya liga yang terstruktur dengan bagus, punya kualitas pemain yang sangat bagus, punya cara bermain yang luar biasa, punya segala-galanya lah, Di level remaja ini mereka juga, kita lihat saja misalnya ya kita bertemu dengan Jerman, andai kata. Dan jangan berharap sih amit-amit, saudara-saudara. Kita bertemu dengan Jerman. Mereka punya banyak pemain yang sangat bagus di level junior, saudara, level U17. Sebut saja Paris Brunner. Paris Brunner ini pemain terbaik, pencetak gol terbanyak di Piala Eropa U17 2023, saudara-saudara, yang baru berakhir bulan Mei Juni kemarin. Itu pemain bagus, pemain Borussia Dortmund yang diincar oleh banyak klub besar Eropa seperti Real Madrid, seperti Barcelona, Manchester United, kayak begitu, saudara, Paul Brunner. Kemudian Spanyol. Kalau kita bicara Spanyol ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kalau saudara pendukung Barcelona pasti tahu. Lamine Yamal disebut sebagai wonderkid Barcelona. Anak muda yang baru berusia 15 tahun. 15 tahun malah, 15 tahun sudah, tapi sudah menjalani debut di La Liga. Bayangin, di La Liga bersama Barcelona. Itu juga akan jadi lawan yang sangat tangguh. Kemudian kalau di Inggris, saudara-saudara ingat Ethan Naveri pemain Arsenal ya. Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri pemain Arsenal yang menjadi pemain termuda di Liga Premier. Itu usianya 16 tahun.
usianya sekarang ya, usia sekarang 16 tahun itu juga pemain bagus. Kemudian kalau kita bicara Prancis, Prancis itu punya pemain seperti Mathis Lambourde. Mathis Lambourde itu main di Stade Rennais. Itu juga pemain bagus, saudara-saudara. Pemain muda yang bagus. Jadi ya memang kalau kita berharap bertemu bertemu tim Eropa ya berat, saudara-saudara. Hanya Eropa, saudara-saudara, kalau kita bertemu tim dari Amerika Latin, misalnya Argentina atau Brasil, ini juga akan merepotkan kita. Kita tahu Argentina punya beberapa pemain yang cukup bagus di usia remaja. Sebut saja Claudio Echeverri, itu salah satu wonderkid River Plate. River Plate itu gelandang. Itu nomor 10, itu dianggap sebagai titisan siapa ya? Lionel Messi lah. Kira-kira seperti itu. Itu dia dianggap sebagai pemain yang bisa meneruskan masa depannya Lionel Messi di kemudian hari. Ya, itu salah satu pemain yang cukup bagus di Argentina. Kalau kita bicara Brasil, Brasil juga lebih banyak lagi, saudara-saudara. Di situ ada pemain-pemain seperti Ryan Vitor, kemudian ada Kaua Elias, kemudian ada Bernardo Valim, kemudian ada Vitor Reis. Itu mereka pemain-pemain remaja yang diprediksi akan menjadi buruan klub-klub Eropa di masa depan, dan kemungkinan mereka akan matang di Piala Dunia U17 supaya nanti bisa diincar klub-klub dari luar sana, dari Eropa khususnya. Tetapi saudara-saudara, tetapi bukan hanya Brasil dan Brasil dan Argentina, saudara-saudara. Kalau kita lihat tim-tim seperti Amerika, mereka juga punya banyak pemain yang bagus, saudara. Kalau kita lihat ada Keyrol Figueira, itu pemain di Akademi Liverpool U18. Kemudian ada lagi Adrian Gil, itu juga di La Masia di Barcelona. Itu ada lagi Aiden Harangi, itu di Eintracht Frankfurt di Jerman. Jadi itu juga lawan yang luar biasa lah, bagus. Kemudian kalau kita tetangga Amerika, kita bicara Meksiko. Meksiko itu juga punya beberapa pemain yang bagus seperti Javen Romero, itu main di Los Angeles FC. Itu di akademinya Los Angeles FC. Itu juga kita nggak bisa memandang sebelah mata, saudara-saudara. Itu belum lagi termasuk pemain-pemain dari Afrika, dari Maroko, dari Senegal. Kita sebut saja dari Maroko ada misalnya Othman Elidissi Erahali, itu main di Jerman. Kemudian ada Zakaria Uzan. Zakaria Uzan itu main di Ajax, di Jong Ajax. Itu juga pemain yang tidak bisa kita pandang sebelah mata jika nanti Indonesia bertemu dengan Maroko di Piala Dunia U17. Juga Senegal, saudara-saudara, mereka punya Amara Diouf itu di Generation Foot, itu di salah satu akademi sepak bola terbaik di Senegal sana. Itu juga akan jadi lawan yang bagus, saudara. Dengan fakta bahwa kemungkinan kita akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih berat. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia, oleh PSSI, khususnya oleh Bima Sakti selaku pelatih kepala? Kemarin, saudara-saudara, ini saya kasih tahu ya. Kemarin dalam sebuah wawancara dengan media, dengan bola.com, kita sebut saja begitu, Bima Sakti bicara banyak tentang tim nasional Indonesia U17. Di luar perkiraan banyak orang, ternyata apa yang dikatakan Bima Sakti itu progresif. Progresif itu dalam arti begini, dia mendengarkan semua masukan, dia mendengarkan semua saran, dia mendengarkan semua kritik, dia mendengarkan semua harapan dari netizen, dari supporter, dari pengamat, dari media. Apa itu, saudara-saudara? Mengakomodasi pemain-pemain keturunan. Bima Sakti sudah memastikan bahwa dia akan memberi kesempatan yang sama kepada pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya yang punya paspor Indonesia. Karena kalau pemain usia 17 itu dia bisa punya 2 kewarganegaraan, saudara-saudara. Dia bisa punya 2 kewarganegaraan sebelum nanti usia 18. Kalau sudah usia 18 dia harus memilih apakah Indonesia atau negara asing. Nah, itu Bima Sakti sudah mengatakan akan memberi kesempatan kepada itu. Dan menurut PSSI, menurut orang di PSSI, orang di Kemenpora yang
berwenang mengurusi hal ini. Ada 10 sampai 12 pemain keturunan Indonesia usia 17, kelahiran 2006 dan 2007 yang bisa dipanggil sewaktu-waktu, yang punya paspor Indonesia dan bisa dipanggil sewaktu-waktu untuk menjalani menjalani pemusatan latihan. Dia tidak menyebut nama secara spesifik, tapi salah satunya si Welber Jardim yang dari Brasil, dari Sao Paulo. Itu saudara-saudara. Selain pemain keturunan, saudara-saudara, Bima Sakti juga membuka diri terhadap istilahnya adalah penasehat. Dia membuka diri, dia meminta ada 3 penasehat. Penasehat teknis untuk membantu dia menyeleksi pemain maupun menentukan taktik dan strategi selama Piala Dunia maupun saat persiapan. 3 nama itu adalah Sintayong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia, pelatih senior. Kemudian Indra Syafri sebagai pelatih timnas U23. Kemudian satu lagi direktur teknik PSSI yang baru. Nah, direktur tekniknya ini belum jelas, belum pasti, tapi kemungkinan orang Jerman. Ya, apakah Joachim Löw atau Julian Nagelsmann atau Oliver Kahn, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia berasal dari Jerman karena PSSI sudah bekerja sama dengan Jerman. Itu 3 itu. Selain tiga penasihat itu, Bima Sakti juga menyebut dia akan belajar dari Luis Milla. Kenapa? Karena Bima Sakti pernah menjadi asisten Luis Milla selama kira-kira kurang lebih 2 tahun waktu 2017-2018. Waktu Luis Milla menjadi pelatih tim nasional. Nah, dengan 3+1, dengan 4 orang senior yang punya pengalaman pelatih internasional jam terbang lebih itu, Bima Sakti ingin belajar dari mereka, ingin menimba ilmu dari mereka. Itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tentang kemungkinan siapa-siapa tim yang akan dihadapi oleh tim nasional Indonesia di Piala Dunia U17 2023 nanti pada bulan November Desember 2023, saudara-saudara. Kita tadi sudah bicara banyak hal. Kita sudah bicara tentang Brasil sebagai juara bertahan dan tim terbaik di dunia lah di sepak bola. Kita juga sudah bicara soal Argentina, soal Prancis, soal Jerman, soal Inggris. Bahkan juga kita sudah bahas soal negara tetangga kita seperti Jepang dan Korea Selatan. Kita juga sudah bicara Kaledonia Baru sebagai tim yang diprediksi akan menjadi tim yang paling lemah di turnamen kali ini. Dan kita tadi juga sudah bicara soal siapapun lawan yang akan dihadapi Indonesia. Tim asuhan Bima Sakti ini ya memang berat, saudara-saudara. Berat. Karena ini levelnya adalah dunia, Piala Dunia. Pesertanya dari segala penjuru bumi, dari 6 anggota konfederasi FIFA, bukan lagi Piala AFF yang ya levelnya level kecamatan lah. Jadi ya memang harus dipersiapkan dengan matang-matang, dengan baik, dengan serius. Tidak boleh lagi ada dikotomi antara lokal maupun interlokal. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita, dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau salah saudara-saudara. Tetapi kalau benar itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspiratif, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Tetapi jangan pula di-report, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.